adik-adik? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali lagi beribadah meskipun secara online, tapi kita tidak percaya semuanya bersemangat. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biar sukacita daripada Tuhan menjadi milik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian, kita katakan big or small. Haleluya. Bekerja
persiapan pikiran kita. Kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan, "Ku mau cinta Yesus." Shalom adik-adik Sekolah Minggu GBI Sumbersari. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Kakak Lisma berharap adik-adik semuanya dalam keadaan baik ya. Tetap semangat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami, buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan Yesus yang hidup, yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah menyiapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik sekarang duduk yang rapi coba. Oke, adik-adik, hari ini kita merayakan apa ya hari ini? Iya, betul sekali, merayakan Paskah. Paskah itu apa ya? Ada yang tahu nggak sih? Iya, betul sekali. Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kakak Lisma punya yel-yel nih. Ayo adik-adik bangkit berdiri yuk. Ikutin ya. Yesus bangkit membawa kemenangan. Oke, sekali lagi ya, bangkit berdiri ya. Yesus bangkit membawa kemenangan. Oke, adik-adik sekarang duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya. Oke, adik-adik udah duduk tertib belum?
Oke, sekarang siapkan Alkitabnya. Kita mau ngapain ya? Ya, membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, yang belum menyiapkan, siapkan Alkitabnya. Oke, sekarang kita mau fokus. Kita mau baca di dalam Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dari mana? Matius 28 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Kakak Lisma baca ya. Perikopnya, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan berkata kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin untuk firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya di Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik, tema kita adalah Yesus bangkit. Adik-adik, hari ini juga kita memperingati hari apa ya? Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, prajurit-prajurit dan orang-orang Farisi melaporkan kepada Pilatus bahwa Tuhan Yesus pernah berbicara, pernah mengatakan bahwa nanti setelah kematian Tuhan Yesus akan bangkit dari kematiannya. Dan Pilatus memerintahkan prajurit-prajurit ini untuk menjaga ketat kubur Tuhan Yesus. Karena mereka tidak percaya, mana mungkin orang yang sudah mati bisa bangkit lagi. Jangan-jangan nanti dia suruh itu murid-muridnya untuk mencuri mayatnya. Dan dibilang bahwa dia bangkit, padahal itu bohong. Nah, adik-adik, cerita selanjutnya, Maria Magdalena dan teman-temannya pergi ke kubur Yesus, mau menengok kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah wangi-wangian. Tujuannya untuk memberi wangi-wangian di mayat Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa dan ternyata malaikat Tuhan turun mau menggeser batu yang sangat besar yang ada di depan kubur Yesus. Nah, Maria Magdalena dan teman-temannya sangat kaget ketika sampai di depan kubur Yesus. Ternyata kuburnya kosong, Tuhan Yesusnya tidak ada, tubuh Tuhan Yesusnya tidak ada di dalam kuburnya. Dan mereka sangat terkaget lagi melihat batu yang sangat besar terguling tadi dan ada yang duduk di batu tersebut dan mukanya sangat mengkilap. Nah, malaikat mengetahui tujuan mereka datang ke kubur itu. Tujuan mereka kira-kira apa ya? Iya, mencari Tuhan Yesus. Dan malaikat berkata, "Kamu sedang mencari Tuhan Yesus ya?" "Iya, Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan menunggu kamu di Galilea. Beritahukan kepada teman-teman yang lain." Nah, adik-adik, tadi katanya prajurit-prajurit sedang menjaga kubur
kubur Tuhan Yesus, tapi ternyata kubur itu bisa, batunya yang sangat besar itu bisa tergeser. Ternyata adik-adik, prajurit-prajurit ini sangat ketakutan melihat malaikat Tuhan itu, sangat ketakutan melihat malaikat itu, sampai prajurit-prajurit ini seperti orang-orang mati. Nah, adik-adik, tiba saatnya Maria dan teman-temannya pulang, dan ternyata di tengah perjalanan Tuhan Yesus menemui mereka, dan mereka sangat ketakutan dan juga ada rasa sukacita, dan mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, beritakan kepada murid-murid yang lain dan aku menunggu kalian di Galilea. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus ini membawa sukacita bagi semua orang yang percaya kepadanya, membawa kebebasan kepada semua orang yang percaya kepadanya, dan memberikan keberanian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, biarlah kita tidak merasa sedih, tidak tinggal di dalam kesedihan kita, tetapi kita bersuka cita. Kita tidak sedih karena Tuhan Yesus mati, tapi kita bersuka cita karena apa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit, dan sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa benar nanti Tuhan Yesus akan bangkit. Ternyata adik-adik, setelah 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Itulah yang diperingati dengan hari Paskah yang kita peringati hari ini. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dan akan mempersiapkan tempat buat kita di surga. Jadi nanti ketika kita mati, kita akan pergi kemana? Pergi ke surga. Tapi kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Kita mau simpan dulu di dalam hati kita Tuhan Yesusnya. Dan jangan lupa kita hidup di dalam kebenaran. Kita jangan lagi hidup di dalam dosa mencuri, dosa melawan, dosa mukulin teman, jahilin teman, dosa malas-malesan. Tapi kita mau merubah, karena kebangkitan Tuhan Yesus itu juga membawa perubahan kepada umatnya, kepada orang-orang percaya. Kita hidup di dalam kebenaran. Kita mau juga memberitakan kebenaran itu kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi orang percaya. Kita mau menceritakan hal itu juga kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang berani bercerita kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Menceritakan juga kebangkitan Tuhan Yesus ini, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak tipu-tipu, tidak hoax, tapi benar Tuhan Yesus itu bangkit. Ingat, Tuhan Yesus bangkit membawa sukacita, membawa kemerdekaan, kebebasan, terus memberikan keberanian kepada kita, dan juga membawa perubahan kepada umat manusia. Oke, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita mengerti, boleh kita memahaminya, dan juga bisa kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita ya. Oke, ini berlaku untuk anak Indria. Ikutin Kakak Lisma dulu ya. Ayub 19 ayat 25a. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Oke, sekali lagi ya. Ini untuk anak Indria. Ayub 19 ayat 25a. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Oke, sekarang untuk anak Nadia dan Pratama ya. Oke, Kakak Lisma dulu, baru adik-adik ya. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup
dan akhirnya ia bangkit di atas debu. Itu tadi ayat hafalan untuk anak Pratama dan Madia. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan masih limpahkan bagi kami sampai hari ini ya Tuhan. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dan biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkannya boleh melakukannya. Kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap dalam studi mereka. Dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati. Kedua orang tua mereka juga Tuhan Kau yang memberkati. Segala apapun yang dikerjakan oleh orang tua mereka. Tuhan Kau yang memberkati. Tuhan, Kau juga yang memberkati setiap orang tua ini Tuhan, supaya boleh menjadi teladan, boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab penuh atas anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa Tuhan, jika ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Kau yang berkati, Tuhan Kau yang menyembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan boleh mereka rasakan ya Tuhan. Mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kebaktian kami telah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, yuk angkat kedua tangan kalian ya di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai adik-adik sekalian saat ini, dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.